am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom saudara-saudariku di dalam Tuhan. Terima kasih karena sudah kembali menonton podcast Voice of Hope. Kali ini saya akan sharing mengenai kasih karunia yang memulihkan. Sebagai orang percaya, kita bisa menerima berkat yang paling spesial, yaitu kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang bisa membawa barang keselamatan. Tuhan Yesus dengan sadar memilih untuk mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Tetapi secara pertanyaannya untuk saya dan saudara adalah apakah kita layak untuk menerima keselamatan itu? Realitanya, dalam keseharian kita sudah mengenal firman Tuhan. Kita sudah mengetahui hidup yang benar. Tetapi secara kesehariannya, kita masih jatuh dalam dosa. Melakukan hal yang tidak mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Di sinilah kita diingatkan bahwa iman itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Dan ini juga menyambung pada bagaimana kasih karunia itu memulihkan. Terlepas dari kegagalan kita, Tuhan tidak memilih untuk menghukum kita, melainkan memulihkan hidup kita. Kasih karunia yang menyelamatkan kita dari hukuman terbesar, yaitu adalah maut. Ini inti dari tema bulanan gereja kita pada bulan ini, yaitu Growing in Grace and Glory. Kita bertumbuh bukan karena hebat, tapi karena anugerah yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan sebuah ajakan atau undangan bagi saya dan saudara untuk terus kembali kepada Tuhan. Dalam Yoel 2 ayat 12, Tuhan mengundang yaitu kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Artinya kegagalan bukan lahir. Kalau jatuh dalam dosa bukan gagal secara total, tetapi selalu ada jalan untuk bisa kembali. Seperti kisah Raja Daud, yaitu yang pernah jatuh dalam dosa besar, tetapi milih untuk bertobat. Dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Di sinilah kita bisa melihat growing in grace and glory, yaitu grace saat kita kembali dipulihkan, dan glory saat hidup kita mulai memancar perubahan itu. Dan respon kita adalah kita bisa mencerminkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Keselamatan bukanlah akhir, tetapi awal dari hidup yang diperbaharui. Respon kita sebagai orang percaya bisa berbentuk 3, yaitu bersyukur dan menyembah Tuhan, melayani dengan setia, dan terlibat dalam persekutuan seperti IMC di gereja kita. Dan yang terpenting adalah hidup kita menjadi cerminan kasih Tuhan, supaya orang lain bisa melihat perbedaan antara hidup dalam kebenaran dan hidup tanpa Kristus. Refleksi untuk di episode ini sebagai penutup adalah bukan lagi kita bertanya apakah kita pernah jatuh, tetapi apakah kita mau terus kembali
dan apakah hidup kita sedang bertumbuh dalam anugerah dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Your name forever I will praise. Your